Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Ferawati, NIM D322011006, Prodi Mekatronik 2020. Di sini saya akan membahas tentang proses presentasi bisnis mulai dari persiapan sampai selesai. Yang pertama, di sini ada persiapan dalam kita mempresentasikan salah satu bisnis kita. Yang kedua, apa saja yang harus disiapkan dalam membuat presentasi bisnis. Yang ketiga, mengapa posisi tubuh mempengaruhi sifat dan sikap seseorang. Yang keempat, tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi audiens atau pemirsa. Yang kelima, macam-macam jenis teks dan contohnya. Yang pertama, mengapa perlu melakukan persiapan? Karena persiapan yang sempurna dapat mencegah penampilan yang buruk. Persiapan dalam kita mempresentasikan salah satu bisnis kita. Langkah pertama, sesuaikan topik bahasan dan tentukan sasaran presentasi yang jelas dan spesifik. Pada saat Anda diundang untuk melakukan suatu presentasi, maka persiapkanlah topik yang sesuai. Buatlah sasaran presentasi yang jelas dan spesifik. Tanyakan pada diri Anda mengapa presentasi ini dilakukan, apa yang diharapkan dari Anda sebagai penyaji dan apa yang ingin dihasilkan dari presentasi ini. Biasanya, suatu sasaran presentasi yang baik mencakup alasan mengapa presentasi itu dilakukan. Apakah Anda diminta untuk memberikan suatu informasi, menjelaskan model baru, mendemonstrasikan alat baru, memberikan penjelasan atau menjual suatu gagasan baru? Di samping itu, sasaran perlu juga mencantumkan hasil yang diharapkan dari presentasi tersebut. Langkah kedua, kenalilah pendengar audiens Anda. Presentasi bisnis yang dilakukan harus serealistis mungkin dari sisi pendengar. Analisis pendengar perlu dilakukan sehingga Anda dapat mengetahui siapa pendengar Anda, seberapa besar minat mereka terhadap presentasi ini, seberapa besar pengetahuan mereka tentang topik presentasi ini, dan apa yang mereka harapkan dari Anda selaku penyaji. Langkah yang ketiga, kumpulkan informasi dan materi presentasi. Pengumpulan informasi dan materi presentasi berarti menentukan apa dan seberapa besar materi yang akan dipresentasikan. Pengumpulan dan pemilihan informasi harus disesuaikan dengan sasaran presentasi dan pendengar Anda. Ada 3 pertanyaan yang menjadi pertimbangan dalam mengumpulkan informasi. Yang pertama, sehubungan dengan sasaran dan topik presentasi. Informasi apa yang Anda butuhkan? Yang kedua, di mana informasi itu bisa didapatkan? Yang ketiga, sehubungan dengan pendengar Anda, informasi apa yang dapat digunakan dalam presentasi? Setelah pertanyaan tersebut dapat terjawab, maka pengumpulan informasi dan materi presentasi dapat Anda lakukan. Ada beberapa sumber informasi yang dapat digunakan, yaitu pengetahuan Anda sendiri berdasarkan pengalaman, pengamatan atau penelitian, pengetahuan dari bahan bacaan seperti koran, majalah, jurnal, peraturan pemerintah dan perusahaan, dan dokumen lain. Pilihlah informasi yang dapat mendukung sasaran Anda. Ada 5 hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam memilih informasi yang relevan, akurat, menarik, bervariasi, dan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Langkah yang keempat, mengorganisasi bahan presentasi.
Setiap presentasi terdiri dari 3 bagian besar, yaitu introduksi, inti, dan kesimpulan. Masing-masing dari bagian ini harus secara matang disiapkan sebagai satu kesatuan. Introduksi yaitu bagian dari suatu presentasi harus dapat menjawab 4 pertanyaan pendengar, yaitu mengapa saya harus mendengarkan presentasi ini, mengapa saya harus berkeinginan untuk mempelajari topik yang disajikan, apa yang akan saya dengarkan, apa yang akan saya dapatkan dan manfaatkan dari presentasi ini. Dengan kata lain, dalam introduksi Anda diharapkan dapat menghubungkan antara penyaji, topik, dan pendengar. Sebagai tambahan di dalam introduksi, Anda diharapkan dapat memberikan sekilas ulasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam inti topik. Langkah yang kelima. Siapkan alat bantu audio visual yang sesuai. Alat bantu audio visual merupakan faktor penunjang dalam presentasi Anda. Siapkan sejak awal, penggunaan alat bantu yang efektif akan memiliki pengaruh positif atas presentasi dan Anda lebih mudah berinteraksi dengan pendengar. Selanjutnya, langkah yang keenam, persiapkan lingkungan presentasi. Tempat dan kondisi di mana Anda akan melakukan presentasi sangat berpengaruh atas keberhasilan presentasi. Anda perlu mengenali lingkungan presentasi, ruang presentasi yang akan digunakan, tata letak ruangan, kebersihan, fasilitas yang tersedia, dan sebagainya sesuai lokasi dan tata letak ruang dengan sasaran presentasi Anda. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, berlatih sesering mungkin. Anda diharapkan untuk berlatih sesering mungkin. Latihan suara Anda dengan mengatur intonasi, volume, dan kecepatan suara. Perhatikan sikap dan bahasa tubuh Anda. Kembangkan teknik presentasi yang efektif. Dengan semakin banyak berlatih, Anda diharapkan akan lebih santai dan penuh keyakinan diri pada saat melakukan presentasi. Langkah yang kedelapan, perhatikan penampilan Anda. Sebagai penyaji, Anda akan menjadi pusat perhatian selama presentasi berlangsung. Perhatikan penampilan Anda. Berpakaian rapi, berpenampilan besi, dan bersikap wajar tetapi sopan akan membuat pendengar semakin berminat untuk mendengarkan presentasi Anda. 8 langkah ini yang akan mengawali presentasi Anda. Persiapan yang matang membuat Anda lebih merasa siap dan percaya diri dalam berpresentasi. Selanjutnya, cara membuat presentasi rencana bisnis yang efektif. Cara terbaik untuk membuat presentasi rencana bisnis yang efektif adalah dengan memberikan informasi yang berguna melalui bantuan visual yang disiapkan dengan baik dan penjelasan verbal. Apa saja yang harus disiapkan dalam membuat presentasi bisnis? Yang pertama, kuasai subjek atau materi yang diberikan. Pengetahuan tentang materi yang disajikan adalah persyaratan penting untuk mencapai publik dan mencapai tujuan mereka. Kurangnya keinginan untuk materi yang disajikan tidak hanya mencegah pesan dikirim ke publik tetapi juga memberikan gambaran negatif bagi pembicara yang bersangkutan. Kemudian, saya bekerja untuk waktu yang lama sebelum saya menyajikan materi kepada publik. Yang kedua, penugasan yang tepat terkait berbagai tawaran bantuan.
Selain kontrol yang baik atas materi, penting juga bagaimana pembicara mencapai tujuannya dengan berbagai alat presentasi komersial. Yang pertama, ada tanda, yang kedua, label, yang tiga, overhead projector atau OHP, yang keempat, transparasi, yang kelima, slide, yang keenam, komputer, yang ketujuh, grafik, yang kedelapan, kartu grafis, yang kesembilan, camcorder, yang ke-10 kaset, yang ke-11 TV, yang ke-12 proyektor LCD, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis pemirsa. Untuk mencapai tujuan, mengekspresikan bisnis secara akurat, perlu menjawab pertanyaan yang dibuat dengan kata-kata pertanyaan yang menentukan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan harus tahu persis siapa jepit untuk melakukan persiapan lain. Menganalisis lokasi berbagai situs web dan presentasi untuk mencapai tujuan ini dan harus terlebih dahulu mengetahui lingkungan situs atau lokasi presentasi komersial untuk mengimplementasikan presentasi komersial. Apakah Anda cukup ruang untuk situs ini? Misalnya, situs web yang digunakan untuk presentasi. Bagaimana dapat memuat ruangan, bentuk meja, kursi publik, dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa posisi tubuh mempengaruhi sifat dan sikap seseorang? Karena penampilan diri merupakan keberadaan seseorang yang dapat dilihat secara visual atau penampilan lahiriah seseorang atau fisik. Penampilan diri mempengaruhi dan menunjang kepercayaan diri, kematangan diri, kesuksesan dalam pekerjaan, karir, atau dunia profesi, yang pada akhirnya mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian adalah sifat-sifat dan watak sebagai ciri khas tingkah laku dan kebiasaan seseorang yang nampak dari keaktifan fisik maupun mental dan sikapnya. Kepribadian berhubungan dengan sikap dan dipengaruhi oleh yang pertama, cara berpikir, yang kedua, cara berkomunikasi atau cara berbicara, yang ketiga, kecakapan atau inteligensi atau tingkat pendidikan. Yang keempat, kesehatan jasmani, dan yang kelima, keseimbangan emosi seseorang. Di sini ada definisi audiens. Audiens secara harfiah sama dengan audiens. Audiens adalah sekelompok orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media atau komponen dan konten mereka. Miss B, pendengar dan atau pemirsa radio. Audiens adalah sekelompok orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa sebagai media atau komponen dan konten mereka. Miss B, pemirsa radio atau televisi. Sebelum media massa, ada penonton terdiri dari sekelompok drama, pertunjukan teater, dan penonton. Setelah kegiatan komunikasi massa, publik sering ditafsirkan sebagai penerima berita di media massa. Tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi audiens atau pemirsa, yaitu yang pertama, konsep publik. McQuail 1987 menyebutkan berbagai konsep audiens alternatif sebagai berikut. A. Hadirin sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, dan penonton. B. Audiens sebagai massa. C. Audiens sebagai publik atau kelompok sosial. D. Audiens sebagai pasar. Yang kedua, jenis-jenis audiens. Audiens atau khalayak yang muncul seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan media. A. Massa. B. Publik. C. Kerumunan. D. Grup.
Yang ketiga, karakteristik audiens. Jenis audiens mempengaruhi strategi untuk mencapai tujuan presentasi. Itu sebabnya analisis audiens merupakan elemen penting untuk dipertimbangkan saat menyiapkan presentasi Anda. Ini harus dipertimbangkan ketika menganalisis audiens, yaitu A. Jumlah dan komposisi penonton. Perkiraan jumlah penonton yang akan berpartisipasi dalam presentasi, ketahui latar belakang profesional dan agama Anda, analisis campuran pria dan wanita, usia, kelompok sosial dan etnis, dan tingkat ekonomi dan profesional. Yang keempat, faktor-faktor audiens. Ada faktor lain dalam khalayak massa yang menyebabkan aktivitas di khalayak massa, faktor-faktor hadir dalam semua aktivitas masyarakat umum, yaitu faktor individu, sosial, dan media. A. Kami dapat mengidentifikasi faktor individu. B. Faktor sosial seperti hubungan antara kelas sosial dan konsumsi media. C. Faktor-faktor multimedia adalah hasil dari perbedaan dalam kompleksitas pesan, dalam gaya pesan, dan dalam variasi dalam isi pesan. Yang kelima, analisis suara. Saat menganalisis audiens, percakapan harus dapat menjawab 6 pertanyaan dasar. A. Siapa audiensnya? B. Apa yang orang inginkan? C. Di mana presentasinya? D. Kapan seharusnya presentasi dilakukan? E. Kenapa presentasi? F. Bagaimana saya membuat presentasi? G. Seorang pembicara dengan pembicara yang berbeda tentu memiliki strategi yang berbeda untuk menghadirkan perusahaan. Macam-macam teks. Di sini ada 9 macam-macam teks. Yang pertama ada teks narasi, yang kedua ada teks deskripsi, yang ketiga ada teks eksplanasi, yang keempat ada teks eksposisi, yang kelima ada teks prosedur, yang keenam ada teks anekdot, yang ketujuh ada teks laporan, yang kedelapan ada teks berita, yang kesembilan ada teks normatif. Selanjutnya kita akan masuk di dalam penjelasan teks-teks tersebut. Yang pertama, di sini ada teks narasi. Teks narasi adalah teks yang berisi cerita dengan kejadian atau peristiwa yang runut. Jadi, teks ini membuat kronologinya terjadinya suatu peristiwa. Unsur yang harus ada dalam teks narasi adalah kejadian, tokoh, alur, dan latar, mulai dari latar waktu, tempat, atau suasana. Maka, dapat disimpulkan, teks narasi adalah cerita yang memaparkan sebuah konflik pada suatu peristiwa yang dialami penulis secara urut. Menurut Kraft, teks narasi memiliki ciri-ciri yakni A. Mengutamakan tindakan dan perbuatan. B. Diurutkan sesuai waktu. C. Mampu menjawab pertanyaan apa yang terjadi. D. Terdapat adanya konflik. Yang kedua, teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang kerap pula digunakan dan ditemukan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teks deskripsi merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Berisi penggambaran tempat, objek, tempat atau wisata yang dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar. Teks deskripsi menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, penulis harus mampu menjelaskan secara konkret sehingga pembaca dapat merasakan secara langsung apa yang digambarkan dalam teks deskripsi. Sama seperti teks-teks yang lain, teks deskripsi juga memiliki kekhasan tersendiri. Teks ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, teks deskripsi sebagai saran, penggambaran, atau penjelasan sebuah objek. Yang kedua, penggambaran
ditulis secara rinci yang melibatkan unsur indera manusia. Yang ketiga, penggambaran ditulis sejelas mungkin sehingga pembaca dapat merasakan langsung apa yang ada di dalam teks deskripsi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bahasa yang padat dan jelas. Yang keenam yaitu menggunakan bahasa kiasan. Yang ketujuh, menjelaskan ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, maupun keadaan suatu objek yang ingin digambarkan. Selanjutnya, yang ketiga, teks eksplanasi. Jenis teks ini juga cukup familiar loh. Teks eksplanasi adalah tulisan yang berisi penjelasan tentang sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi. Yang keempat, teks eksposisi. Sementara itu, teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Yang kelima, teks prosedur. Ada pula yang namanya teks prosedur sesuai dengan namanya. Teks ini berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Biasanya, teks ini dapat ditemukan dalam teks tentang tips tertentu. Yang keenam, teks anekdot. Kemungkinan besar, teks ini jarang diketahui orang, tapi teks ini tergolong macam-macam teks, namanya teks anekdot. Bukan sekedar cerita lucu, teks ini memiliki fungsi penting yakni mengkritik atau menyindir seseorang, instansi, atau kondisi sosial. Jadi, kritik yang disampaikan dibalut dengan humor atau lelucon, sehingga kritik yang dilontarkan tidak menggunakan kata tajam tapi tetap bermakna. Salah satu tokoh yang sering membuat anekdot adalah Mendiang Gus Dur. Yang ketujuh, teks laporan. Macam-macam teks selanjutnya adalah teks laporan. Teks ini bertujuan menggambarkan fenomena dari suatu objek, keadaan, atau peristiwa secara lengkap. Teks laporan juga sering disebut sebagai teks klarifikasi karena memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedelapan, teks berita. Terakhir ada teks berita. Kamu pasti cukup sering membaca ini di koran atau media online. Menurut Herman R.N. dalam buku Jurnalistik Praktis, berita adalah laporan peristiwa yang memiliki nilai berita, aktual, faktual, penting, dan menarik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai laporan, kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Yang kesembilan, teks normatif. Teks normatif merupakan teks yang ditulis berdasarkan norma, aturan, ketetapan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebelumnya dalam lingkungan kenegaraan dan masyarakat berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hukum-hukum di sini sangat banyak ya. Ada hukum kesusilaan, hukum agama, hukum masyarakat, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Sampai jumpa.